Aku mau ngejelasin gaji aku YouTube di bulan pertama kali aku nerima gaji. Tapi sebelumnya aku mau bahas gaji TKW Taiwan yang disambi sambil jadi YouTuber. 41.470 dikali terus rendah banget ya 500 sama dengan. Jadi aku beli HP itu harganya segini ya. Samsung S22 Ultra. Ini wes sama casing sama layar anti gores. Sabun nggak boleh banyak-banyak ya. Kanjeng punya nggak suka. Harus hemat. Nah, ini wis aku bilas 2 kali. Yuk, kenapa nyuci baju ora dipisah? Kok jijik banget sih? Kerja itu nggak cuman pakai otot ya, kerja tuh pakai otak. Sebelum baju dicuci itu disikatin dulu. Ibaratnya dicuci sekilas dulu. Habis itu kita rendam pakai sabun. Jadi baju itu dalam keadaan itu wes setengah wes bersih ya. Aku di rumah ini tuh cuman sama kanjeng nyonya. Anak-anaknya itu di rumah sendiri-sendiri. Masa aku cuman 2 orang, misalkan ada kakek 3 orang, baju harus dipisah-pisah untuk apa? Kalau aku enggak. Kanjeng nyonya aku bersih. Kalau aku dibilang, misalkan ada yang kotor itu aku pisah dulu, aku sikatin dulu ya. Terus dicuci bareng-bareng. Nyonya aku pun juga nggak ada masalah apa-apa. Kenapa kok nyucinya nggak pakai mesin cuci? Nyonya aku tuh pernah bilang, katanya itu kalau sedikit toh cuman baju kita berdua, mending cuci pakai tangan aja lebih bersih. Pas bilasnya itu juga lebih kelihatan bersih kayak gitu. Ya kita kerja ikut orang ya harus nurut. Masa kita mau bikin aturan dewe? Di sini tuh kalau habis mandi, anduk itu selalu dicuci ya. Jadi anduk itu setiap hari dicuci. Karena anduk itu banyak banget bersarang kuman, kata nyonya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Ceng. Nah, yuk awakmu nyapa areng kene yuk. Nah, ceritanya aku pamer gaji lo. Gak apik yuk, wong gaji kok dipamer-pamerno ki lho. Saru. Kalau aku nggak saru ya kenapa saru? Ini tuh jadikan pengetahuan. Banyak yang nge-DM aku, yuk gaji Dek Taiwan itu piro yuk, terus
carane berangkat itu gimana yuk? Terus di Taiwan itu kerjane opo yuk? Gajine pira? Jeng 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 jeng. Oh, I'm so happy. Seperti ini, bro. Ini kwitansi apa yuk? Beli HP baru. Nah, Samsung S22 Ultra yang 512 GB. Pamer, lu gak pamer ya, gak pamer. Ini adalah bersyukur banget, alhamdulillah robbil alamin. Ini kita pertama membahas gaji. Jadi gaji kita sebagai TKW di Taiwan itu sudah ada ketentuan dari pemerintah. Pemerintah memberikan gaji ketentuan kepada kita itu 17.000 NT. Nah, terus kita dapat uang lembur itu dalam 1 bulan itu dihitung. Ada berapa minggu dalam 1 bulan. Kalau ada 4 minggu, kita kalikan 4. Kalau ada 5 minggu, kita kalikan 5. Dikalikan gaji kita dalam 1 hari. Gaji kita dalam 1 hari itu 17.000 NT dibagi 30 hari, ketemune piro? Ketemune 567 NT. Nah, terus habis itu gaji pokok ditambahkan uang lembur, ketemune 19.835. Terus dipotong askes. Askes itu kartu kesehatan. Kartu kesehatan itu setiap tahun bisa naik, nggak bisa turun. Nah, terus ketemu gajinya kita 19.500. Pasti mumet lah kalau nggak usah dijelas no mending. Terus habis itu dipotong agent. Potongan agent itu hukumnya wajib. Selama kita menjadi anak buah agent, kita ada di bawah naungan agent, setiap bulan kita harus setor ke agent 1.500. Lah, kanggo apa yuk? Lah ya ora ngerti wong aturane yo ngono. Nggak cuma aku saja, semuanya. Jadi gaji kita setiap bulan itu kisarannya itu kayak gampang ya. Kisaran 18.000 sampai dengan 17.500. Itu gaji kotor. Karena kalau misalkan kita pergi medikal, kita pergi ke paspor, itu semua uang kita. Kita sakit, kita ke dokter, ya uang kita. Beli sabun, beli softtek, beli bedak, skincare, dan lain-lain jajan di warung Indonesia Pojok Joyo, podoai, itu semuanya gaji kita sendiri. Tapi ada orang yang hoki ya. Setiap orang itu hokinya beda-beda. Nah, ada teman kita yang misalkan majikannya baik hati, ditambahin gaji 5.000 per bulan. Alhamdulillah. Ada teman kita majikan itu sultan kaya raya. Setelah finish kontrak diberikan warisan. Ada majikannya yang loyal banget, akhirnya dijodohkan dengan anaknya majikan. Ada, itu tergantung your laki ya. Tergantung bagaimana kita membawa keberuntungan. Lah awakmu piye yuk? Oleh tambahan apa ora? Nah, aku sama sekali tidak mendapatkan tambahan alias 0%. Tapi aku tuh selalu bersyukur. Aku mensyukuri apapun itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ibaratnya belum berumah tangga. Jadi kebutuhan aku tuh belum yang banyak sampai mumet komet, itu belum. Tapi memang aku bertanggung jawab untuk orang tua aku ya, memang. Sebagai anak, kita dibesarkan, kita dididik, kita dirawat, kita gede, ibaratnya ginjal kita dijual ya. Berapa ratus juta dikasih ke orang tua, itu tidak akan bisa membayar perjuangan orang tua untuk kita. Tidak bisa. Jadi kalau misalkan setiap bulan orang tua minta, harus dikasih. Terus misalkan nggak minta, ya kita harus ngasih jatah. Karena ridhone Gusti Allah itu tergantung di ridho kedua orang kita. Orang tua kita, ridho ilahi karena ridhonya. Seperti itu. Nah, 17.000 dikali sekarang kurs rendah banget. Cuman 500. Wah, ciloko. Nah, jadi gaji kita itu kisaran 8.500.000 sampai dengan 18.000 dikali
500 sama dengan, nah, 9 juta. Itu tergantung kurs ya. Kalau misalkan kursnya tinggi ya gaji kita lebih. Kalau kursnya rendah ya gaji kita rendah. Tapi itu kayak yang kisaran lah. Antara 8.500.000 sampai dengan 9 juta. Aku di sini tidak ada maksud pamer sedikit pun tidak ada. Banyak di luaran sana yang gaji dia itu lebih sultan. Misalkan bekerja di Amerika 1 bulan mendapatkan 5.000 US dollar itu gaji dia malah yang wow, boom, kayak gitu. Aku ini gaji masih kecil banget. Tapi aku bersyukur banget, alhamdulillah ya. Karena memang pendidikan aku cuman tamatan SMP, terus aku ya bersyukur banget, alhamdulillah. Orang nyono, orang ngiro, aku bisa sampai ke Taiwan sini. Dan bisa berpenghasilan ya alhamdulillah lumayan layak. Kerjaan di sini apa yuk? Nah, di sini tuh kerjaan itu selayaknya seorang pembantu rumah tangga. Di sini ya ada yang namanya ngepel, beres-beres, nyuci, aku nggak gosok ya. Terus elap-elap, nyuciin kawat jendela, cuci kamar mandi, kadang suruh beresin rumah anak-anaknya, beresin rumah ama, suruh ke sana, ke sini, belanja sayur, ya pas kayak gitu. Tapi ada juga yang di sini itu khusus merawat orang tua di rumah sakit. Jadi memang kerjaannya setiap hari ya bergelutnya di orang tua, menjaga orang tua, ganti pampers, ngasih susu, mandiin orang tua, ngeramasin. Jadi aku tuh bersyukur banget di sini, setidaknya aku di sini bisa buat konten, di sini bisa ke pasar, beres-beres. Aku tuh bersyukur banget, alhamdulillah. Setiap orang punya rezeki itu masing-masing, semua ada masane, dan Gusti Allah itu maha baik. Asmaul Husna, 99 nama baik Allah. Kita itu nggak usah mendekatkan diri, memohon-mohon, meratapi ke pacar, atau misalkan ke bojone uwong, itu haram ya, nggak oleh. Kita itu misalkan pengen meratap, mengadu nasib, bercerita, curhat itu sama Gusti Allah. Nah, dekatkan diri kita kepada Gusti Allah ya. Nangisi karo Gusti Allah, ojo cuman karo pacar, ojo. Kita di Taiwan itu nggak selamanya. Nah, ada waktunya kita pulang. Jadi kayak uang 9 juta, 8 juta setengah itu ada pembagian nih masing-masing. Nomor 1 misalkan, kita harus kasih ke orang tua, misalkan 2 juta. Nah, kita hidup di Taiwan juga butuh uang jajan misalkan. Kita butuh 1 juta misalkan. Sedekah, ya kita sedekah kepada siapapun itu ya. Kepada teman kita atau misalkan kepada masjid. Intinya ya kita harus yang namanya nabung untuk akhirat, ya nabung untuk dunia. Terus setelah itu uang itu harus kita tabung. Karena kita nggak ada yang tahu yang namanya, ya mungkin aja setelah kita nabung, uang kita kumpul, tetangga kita yang tetanggaku motivasiku itu menjual tanah, kita bisa membeli tanah tetangga, alhamdulillah. Bisa membeli sawah tetangga, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita pulang ke kampung halaman itu kita tidak ada rasa penyesalan. Setidaknya diriku pernah berjuang. Nah, setidaknya kita harus berjuang. Banting tulang, kerja keras, banting tulang, seperti itulah. Terus caranya kerja di Taiwan itu ya apa yuk? Nah, nggak usah susah-susah, nggak usah bingung-bingung. Yang paling penting satu itu niat. Nomor 2, kita minta restune orang tua, suami ya. Insya Allah kalau orang tua kita ridho, suami kita ridho, itu dalane gampang. Segala sesuatu urusannya itu mudah. Setelah ke PT nanti semua akan ada arane, gampang banget. Paling yang ngurus SKCK, KK, surat kayak gitu nanti PT akan mengarahkan. Dulu ya yuk di PT mana? Aku dulu ada di PT LBBA. Lintas Buana Berkat Abadi yang ada di Sidoarjo punya Pak Andi. PT-nya itu ada di dekete Pasar Betro. Keren banget itu PT ini. Nah, terus ini banyak banget yang nanyain aku tentang gaji YouTube. Nah, di YouTube aku main YouTube itu
nol banget pengetahuan. Aku nggak tahu algoritma YouTube, aku nggak tahu kalau misalkan YouTube itu bisa gajian, aku nggak tahu kalau misalkan di YouTube itu yang namanya thumbnail penting, judul penting, durasi penting, isi video penting. Semuanya itu berkesinambungan dan penting. Nah, aku main YouTube untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama itu membutuhkan waktu 1 tahun lebih. Tapi di jam tayang aku itu wis banyak banget karena konten non halal. Nah, setelah aku main YouTube 1 tahun lebih, dalam 1 hari itu, pas udah 1 tahun, dalam 1 hari aku bisa mencapai 500 subscriber. Aku sampai kaget banget ya. Mungkin karena YouTube mulai merekomendasikan video aku, direkomendasikan ke orang-orang kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang subscribe. Terus akhirnya aku dapat yang namanya Google AdSense, surat cinta dari Google itu. Aku dapat pin Google AdSense, terus aku masukin. Setelah itu untuk mencapai $100 pertama aku itu membutuhkan waktu kira-kira itu 2 atau 3 bulan, aku agak lupa. Kayaknya 2 bulan. Aku pertama kali mendapatkan uang gaji Google AdSense dari YouTube itu $162. Kisaran 2 jutaan lah, 2 juta lebih lah. Dan pas waktu itu aku pengen banget ngerasain uang itu. Emang uang itu bener-bener ada. Apakah uang itu nyata kayak gitu. Nah, terus aku ditelepon dari pihak bank. Nah, loh, ditelepon kayak gini, ini ada uang dari Google AdSense masuk ke akun bank aku. Loh, kenapa kok bisa dapat uang dari Google? Itu pegawai banknya nanya. Karena aku membuat konten di YouTube, terus akhirnya dapat iklan dan dapat gaji. Oh, selamat ya, kayak gitu. Terus kalau gaji kita masuk ke Google AdSense kita itu kisaran tanggal 11, 12, 13, gaji kita itu masuk ke Google AdSense. Nanti kalau uang kita cair ke YouTube itu kisaran tanggal 25, 26, 27. Uang kita wes turun ke rekening kita. Jadi aku bersyukur banget, itulah gaji pertama aku di YouTube. Yaitu kisaran 2 juta rupiah. Tapi gaji di YouTube itu enggak yang melulu kayak kamu pasti dapat segitu, enggak. Ibaratnya kita dagang, kita jualan. Ibaratnya jualan cilok ya. Kalau misalkan marketingnya kita pinter, brandingnya kita pinter, misalkan jualan cilok, satunya itu cilok isi keju, ada cilok rasa stroberi, ada cilok granat, cilok pelakor, cilok iblis, kayak gitu, macam-macam cilok. Nggak hanya cilok original yang bunder-bunder. Kan ciloknya macam-macam, jadi orang itu lebih tertarik. Cilok rasa daging sapi, cilok rasa daging kadal, cilok rasa pengkhianatan. Nah, kayak gitu orang lebih kayak yang, oh, kok aneh-aneh lagi. Cilok goreng, cilok bledos, cilok mercon, kayak gitu orang kayak yang tertarik banget. Jadi yang kayak marketing itu tuh penting banget. Nah, aku juga masih belajar banget sih. Aku bukannya ya sok tahu ya, aku mohon maaf, aku masih belajar. Oh, ternyata di YouTube ini, tapi aku bersyukur banget, alhamdulillah. Dulu aku itu kayak yang aku membenci diri aku sendiri dulu itu. Aku tidak mencintai diri aku lebih mencintai orang lain. Aku lebih membanggakan orang lain daripada diri aku sendiri. Terus akhirnya aku belajar banyak banget dari law of attraction, hukum tarik-menarik. Kalau misalkan kita hidup, kita harus selalu bersyukur atas apapun yang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat kekuatan, nikmat pendengaran, nikmat nafas, nikmat makan, nikmat minum, itu harus kita syukuri. Terus aku juga belajar untuk memaafkan diri aku sendiri. Aku juga belajar untuk mencintai diri aku sendiri. Aku pelan-pelan belajar, learning by doing. Di sosial media ini tuh aku belajar banyak banget. Ya alhamdulillah lah. Wis koyo ngono ae.
Ini aku beli HP ini ya uang gaji aku. Terus uang pas waktu Imlek itu aku mau beli sepatu, tapi ternyata sepatu ini mahal-mahal, jadi uangnya aku tabung. Terus ini juga uang YouTube juga ada di sini. Jadi ya alhamdulillah banget akhirnya ya kebeli HP. Bukan karena ada maksud pamer atau sok-sokan atau biar terlihat wow, amazing kayak gitu, enggak. Kalau misalkan orang di luaran sana itu bangga banget ketika perempuan dibelikan HP oleh pacarnya, kalau aku nggak bangga sama sekali. Aku lebih bangga kalau misalkan aku membeli HP dengan jerih payah aku sendiri, aku teramat sangat bangga dengan diri aku sendiri. Aku tidak menggantungkan kebahagiaan aku kepada orang lain. Aku tidak menggantungkan kebahagiaanku kepada tetanggaku, tidak. Jadi aku harus bekerja keras sendiri, aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Lah masa njaluk wong tua? Masa dikon ngedol sapi yo tidak, kasihan orang tua ya. Karena memang orang tuaku ya bukan sultan. Kita terlahir itu dari kelas ekonomi bukan menengah lagi, ekonomi ke bawah banget ya, mendelesep ke bawah kayak gitu nggak apa-apa. Yang namanya hidup itu perjalanan. Lebih baik kita dari bawah tapi pelan-pelan merangkak ke atas daripada kita dari atas terus kita jatuh ke bawah. Mending wis rapopo. Itu semuanya wis dalane Gusti Allah. Disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Nggak ada maksud pamer, sekali lagi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange.